Sedangkan satu jenis pembatal puasa yang apabila dilakukan oleh maka puasanya batal, wajib bertaubat Allah Azza wa Jalla, dan wajib juga membayar kafar, yaitu memberikan budak. Kalau tidak maka puasa 2 bulan, kalau tidak mau maka memberi makan ke 60 fakir miskin. Itu adalah lakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan tatkala orang tersebut berpuasa. Maka ini ya satu-satunya pembatal puasa yang selain mewajibkan qada juga mewajibkan kafarah bagi pelakunya. Nah, kemudian poin yang kedua yang kita bahas kemarin adalah tentang perkara-perkara yang bagi sebagian orang membatalkan puasa atau menjadikan puasa yang tidak sah, tapi ternyata hal tersebut tidak mengapa. Itu kita sudah sebutkan. Yang pertama adalah an yusbiha yaumas siyami junuban. Dia memasuki waktu subuh, waktu terbit fajar dalam keadaan masih junub. Ya, itu tidak mengapa. Ya, silakan dia segera mandi kemudian sholat subuh. Puasanya tetap sah. Ya, tidak mempengaruhi keabsahan puasanya sebagaimana dalil-dalil yang kita sampaikan kemarin. Kemudian juga mandi tatkala berpuasa atau sekedar mengguyur kepalanya karena mungkin kepanasan, kehausan, maka ini juga tidak mengapa dan sudah kita sampaikan juga dalilnya. Termasuk juga yang diperbolehkan bagi orang berpuasa adalah berkumur-kumur dan beristinsyaq, tapi dengan syarat tidak boleh berlebih-lebihan. Sekali 2 kali tatkala berwudu itu diperbolehkan. Kemudian juga yang sudah kita bahas juga kemarin adalah mencicipi makanan, tapi dengan syarat itu betul-betul diperlukan. Kalau hanya sekedar iseng mencicipi maka tetap tidak dibenarkan. Dia berdasarkan riwayat dari Abdullah ibnu Abbas. Ya. Nah itu. Nah kemudian juga, dan ini yang terakhir kita bahas kemarin dari hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa, walaupun ini masih khilaf dan khilafnya sangat kuat di antara para ulama. Ada yang mengatakan membatalkan puasa, ada yang mengatakan tidak batal, dan masing-masing punya dalil. Itu apa? Berbekam. Dan yang semakna dengannya yaitu donor darah. Ya, maka sebagian ulama mengatakan batal. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW, aftaral hajim wal mahjum. Bahwasanya orang yang berbekam tatkala berpuasa, puasanya batal. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ini dalil ulama yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa. Namun sebagian ulama mengatakan berbekam tidak membatalkan puasa. Mereka juga punya dalil dan dalilnya juga sahih. Ya, dalam sebuah riwayat yang sahih juga dari sahabat Abdullah ibnu Abbas beliau menyebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'im. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi masing-masing punya dalil. Ya. Maka yang mengatakan boleh dengan dalil Nabi berbekam ketika berpuasa, ini mereka mengatakan bahwasanya dalil ini itu menasakh, menghapus hukum yang ada pada dalil pertama. Karena kata mereka, dalil yang kedua ini datangnya belakangan. Sehingga dalil yang datangnya belakangan itu bisa menasakh, menghapus hukum yang ada pada dalil sebelumnya. Ya. Namun dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ini diingatkan, ya, walaupun menurut sebagian para ulama dan beliau menguatkan bahwasanya berbekam boleh,
namun tetap tidak dibenarkan bagi mereka yang dikhawatirkan ketika berbekam itu akan lemah, bahkan bisa jadi nanti membatalkan puasanya. Ya, karena memang berbekam itu terkadang bikin orang lemah. Begitu pula donor darah, ya, sehingga mungkin nanti dia merasa lemah, gak kuat puasa. Kalau kira-kira seperti itu nggak usah, ya, jangan berbekam. Itu lebih selamat. Lakukan saja di malam hari, itu lebih utama bagi dia. Nah, jadi itu pembahasan terakhir yang kemarin sempat terputus, ya. Nah, kemudian juga para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk juga yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa, ini tambahan dari yang kemarin, dan ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, memang masalah-masalah ini masalah-masalah yang banyak khilafnya. Itu kaitan dengan melakukan suntik, ya, bagi orang yang sedang berpuasa, dia disuntik atau pakai obat tetes, entah tetes mata, tetes telinga. Nah, ini kalau dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ini mengatakan hal tersebut tidak mengapa. Ya, tidak apa-apa orang sedang berpuasa dia disuntik dengan suntik obat, ya, obat paracetamol, mungkin antibiotik, ya, disuntik di bagian tubuhnya, atau mungkin bagi yang sudah mengalami sakit gula, ya, diabetes, dia disuntik dengan insulin. Maka menurut kitab yang Sahih Fikih Sunnah ini itu tidak mengapa, ya, termasuk yang diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa seseorang. Walaupun ada ulama yang mengatakan batal. Maka kalaupun misalnya kita ragu-ragu, ya, ini tapi ada juga yang mengatakan batal, misalnya ragu-ragu, ya, maka lakukan saja di malam hari, begitu, ya, lakukan saja di malam hari setelah berbuka kalau masih ragu-ragu dengan kebolehan dari hal ini, ya. Nah, kemudian para pemirsa, ya, jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun tambahkan sedikit kaitan dengan suntik tadi. Namun kalau suntik yang dimasukkan itu fungsinya sama dengan makanan dan minuman, itu bisa membatalkan, ya. Bahkan termasuk yang membatalkan puasa kata para ulama adalah ketika seseorang melakukan transfusi darah, ya, transfusi darah, ya, ada orang yang kurang darahnya kan itu dimasukkan darah, karena darah itu kan, ya, kurang lebih fungsinya sama dengan makanan dan minuman sehingga dia menjadi segar kembali, gitu, ya. Maka itu termasuk membatalkan puasa, ya, ketika dimasuki sesuatu yang bisa menggantikan posisi makanan dan minuman. Adapun kalau yang dimasukkan adalah zat yang sifatnya obat-obatan seperti yang kita sebutkan tadi, maka itu insya Allah tidak mengapa. Namun sekali lagi, kalaupun ragu-ragu, ya, dihindari saja. Nah, kemudian para pemirsa jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk juga yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa adalah bersiwak, ya, bersiwak, baik dengan menggunakan kayu siwak, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataupun dengan menggunakan pasta gigi. Ya, memang ada khilaf juga dalam hal ini di kalangan para ulama. Namun yang rajih insya Allah itu tidak mengapa kita bersiwak ketika sedang berpuasa. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu lebih menganjurkan untuk tidak bersiwak. Ya, dengan dalil apa? Dengan dalil Nabi SAW bersabda,
la khalufa famis shaim atyabu min rihil miski atau kama qala alaihi salatu wasalam, bahwasanya aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada aroma misk, minyak wangi misk. Maka dalam mazhab Syafi'i begitu pula dalam mazhab Hanabilah mensunahkan, bahkan menganjurkan tidak usah bersiwak tatkala berpuasa berdasarkan hadis ini, begitu. Ya, Allah taala alam. Nah, kemudian juga termasuk hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa adalah menelan ludahnya. Ya, menelan ludah dengan cara yang normal, ya, seperti hari-hari kita tidak puasa. Ya, ludah yang saya sampai ini kita telan seperti biasa itu nggak apa-apa bagi orang yang berpuasa, sehingga kita tidak harus bentar-bentar ngeludah, ya bentar-bentar ngeludah sudah di dalam masjid, bentar-bentar keluar masjid meludah sana ludah sini, sehingga kadang ya emperan masjid penuh dengan ludah misalnya, kan nggak begitu juga, ya, kecuali yang dipermasalahkan oleh para ulama kalau dia kumpulin ludahnya di mulutnya, dikumpulin banyak gitu ya, kumpulin banyak baru dia telan gitu. Nah, kalau itu memang dipermasalahkan oleh para ulama, ya. Atau misalnya lidahnya ludahnya dia keluarkan dengan lidahnya keluar mulutnya, dia julurkan lidahnya keluar mulutnya yang ada ludahnya, kemudian dia masukin lagi. Nah, itu dibahas oleh para ulama, ya. Di isem-isem misalnya seperti itu, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tapi kalau menelan secara normal, ya, ulun ini ngomong menelan ludah begitu nggak apa-apa, ya, itu sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan dari puasa kita. Ya, maka jangan kita bersikap berlebih-lebihan begitu, sehingga harus dikit-dikit meludah dan semacamnya begitu. Nah, itulah dia tambahan kaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa begitu. Mungkin itu, ya. Selanjutnya kita mungkin ada tanya jawab, ya. Atau sebelum tanya jawab, ulun tambahkan sedikit, ya, kaitan dengan salah satu amalan yang memang kemarin tidak lupa kita sampaikan, ya, ketika membahas sunnah-sunnah dan adab-adab ketika berpuasa. Jadi di antara amalan-amalan yang disunnahkan selain kita baca Quran, memperbanyak infak, sedekah, itu tentunya adalah melakukan sholat malam, sholat tarawih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang melakukan qiyamul lail, ya tarawih itu, ya, barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Maka kita berusaha, ya, walaupun tarawih itu hukumnya sunnah, ya, jangan sampai kita sepelekan, karena ini ibadah yang agung, ya. Dan sering ada pertanyaan, apakah benar tarawih itu harus 11? Ya, tidak boleh lebih dari 11. Nah, maka ini dibahas oleh para ulama, dan pendapat yang rajih insyaallah bahwasanya tarawih itu tidak, salat malam secara umum
baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, itu tidak ada batasan rakaatnya. Ya, silahkan kita mau sholat sebanyak yang kita mampu, silahkan. Ya, mau sholat 11 rakaat silahkan, mau 21 ya, 23 atau 21 rakaat silahkan, atau mungkin 30-an silahkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha bil fajr falyutir ma syaa. Salat malam itu 2 rakaat. Maka apabila kalian khawatir ya masuk subuh, maka laksanakan witir. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ya dalam sabda beliau yang mengharuskan ataupun memerintahkan para sahabat untuk sholat malam itu tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Ya, memang ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat, atau dalam riwayat yang lain 13 rakaat. Namun kata para ulama, ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ini bukan pembatasan. Ya, bukan pembatasan, ini sekedar kabar. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu bacaan beliau panjang-panjang sehingga 11 rakaat itu bisa sampai subuh sudah. Ya. Maka ya silahkan. Ya, mau yang tarawih 11 rakaat bagus, mau yang 23 rakaat juga bagus, asalkan dijaga tumakninahnya. Itu yang penting. Ya, mau 11, mau 23 monggo, silahkan. Tapi dijaga tumakninahnya. Ya, rukun-rukun sholatnya itu dijaga, khususnya tumakninah. Jangan sampai kita cari banyaknya tapi ngebut-ngebut sholatnya, sehingga dikhawatirkan kita termasuk dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salati. Sesungguhnya seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri ketika sholat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kayak apa? Seperti apa orang mencuri ketika sholat? Kata Nabi SAW, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Itu dengan cara dia tidak menyempurnakan ruku' sujudnya. Nah, maka ini yang bahaya. Ya silakan, sekali lagi mau 11 mau 23 silakan, asal dijaga tumakninahnya. Ya, begitu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau ulun bisa jawab, ya ulun jawab. Kalau tidak, maka silahkan ditanya kepada para asatidz yang lainnya. Bismillah. Syukran jazakallah khair Ustaz atas paparannya dan review sedikit dari materi kita kemarin, karena kemarin terputus. Mungkin sebelum masuk pada pertanyaan dari pendengar dan pemirsa, Ustaz, mengingatkan kaum muslimin di dimanapun Anda berada ya, bahwa kabar terakhir dari bumi Palestina, khususnya di kota Gaza, khususnya Gaza Utara, kemarin berita dari tribunnews.com menyebutkan ada sekitar 2.000 para medis yang masih bertahan dan mereka tidak bersahur karena tidak ada makanan, juga tidak berbuka dengan makanan, dan mereka terancam kelaparan. Itu para medis, kita bisa bayangkan bagaimana bagaimana pasien dan masyarakat di sana. Maka di bulan yang Allah ijabah doa-doa kita, maka kita menghimbau kepada kaum muslimin semuanya, kiranya mohon disisipkan doanya untuk saudara kita yang ada di bumi Gaza, bumi Palestina secara umum. Kiranya Allah kuatkan mereka,
Allah jaga dan Allah lindungi anak-anak kita di sana. Anak-anak kaum muslimin juga adalah anak-anak kita. Dan mohon di waktu-waktu yang mustajab ini kiranya sekali lagi jangan sampai dilewatkan doa terbaik kita untuk kaum muslimin di sana. Ustadz, sementara menunggu pertanyaan dari pemirsa kita, kita ada menyiapkan beberapa pertanyaan yang ini biasanya menjadi masalah ya, yang sering berulang dan ditanyakan di setiap Ramadan, dan layak untuk kita review lagi ya. Sebagian besar tadi sudah Ustaz jawab di pemaparan, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu penekanan barangkali ya. Ya, apa namanya? Tadi kalau ini sudah jelas kalau apa namanya donor itu masih khilaf Ustaz ya? Masih khilaf ya. Nah, kalau donor kan mengeluarkan darah dalam volume yang besar. Kalau tidak sekarang berapa ya, Bu ya? 500 ya. 500 cc ya sekarang ya. Sekarang tuh besar anunya, banyak kantongnya sekarang ya. Dulu 300 ya, sekarang 500 cc. Nah, gimana itu masih khilaf, dan untuk amannya kalau mau donor di malam hari ya. Nah, bagaimana dengan ini? Pertanyaan ini adalah ngambil sampel darah untuk pemeriksaan kesehatan. Kan tidak banyak, satu ampul aja, satu ini sedikit, nggak ada pengaruhnya, kita nggak. Kira-kira mungkin itu dulu Ustaz. Fadhol. Disebutkan ya oleh para ulama bahwasanya kalau hanya sekedar untuk sampel darah, ya seperti misalnya kita mau mengecek golongan darah, kadang diambil beberapa tetes kadang dari darah kita, atau yang mau tes kolesterol pakai alat yang apa? Ada alat yang pakai digital itu kan cuma diambil status itu nggak mengapa, ya. Insya Allah itu tidak mengapa ya. Tidak termasuk hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, mungkin ini biar tenang masyarakat Ustaz ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi bahwa mengeluarkan mani ketika berpuasa dengan sadar, dalam kondisi sadar, membatalkan puasa. Bagaimana kalau mimpi ini Ustaz? Nah, jadi yang sudah kita bahas kemarin dan tadi juga sudah kita sampaikan ulang, bahwasanya termasuk pembatal puasa adalah al-istimna. Itu ketika seorang yang mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, bagaimana kalau dia bisa tidur siang kemudian mimpi basah? Maka sepakat para ulama mengatakan orang tersebut tidak batal puasanya. Ya, karena itu di luar kesengajaan. Ini tidak mengapa, sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan puasanya. Ya, jadi kita lupa ya Ustaz. Sama dengan ya kurang lebih seperti orang makan dan minum dalam kondisi lupa kalau dirinya sedang berpuasa. Wallahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, kebablasan tidurnya, bangun sudah adzan subuh, dia rasanya belum masang niat itu Ustaz. Dia baru memasang niat sudah saat harusnya sudah berpuasa, sudah imsak, sudah harus menahan diri, sudah adzan subuh. Kira-kira ya, jadi sebagaimana kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Bahwasanya barang siapa yang tidak menempatkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Namun ini berlaku pada puasa wajib. Nah, yang perlu kita pahami ya kaitan dengan niat ini, bahwasanya pada asalnya ya niat itu cukup di dalam hati. Niat itu cukup dilakukan di dalam hati. Dan ini disepakati oleh para ulama. Cuman sebagian ulama menganjurkan alangkah bagusnya kalau dilafadzkan. Ya, sehingga ada yang memasang niat dengan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Ya, namun wallahu taala alam, ya, seandainya itu pun kita tidak baca, kita cukup hadirkan pada diri kita niat untuk puasa di esok hari, dan itu waktunya panjang, dari habis isya sampai azan subuh, ya, itu tinggal kita niatkan dalam hati puasa di esok hari, itu sudah sah niat kita, ya, itu sudah dianggap sudah berniat orang tersebut. Jadi tidak harus melafazkan, ya, cukup hadirkan niat dalam hati, besok Anda berpuasa, sudah niat. Ya, kadang niat itu juga bisa dilihat dari perbuatan seseorang. Ketika di malam hari sebelum tidur dia sudah persiapkan ya apa yang dia akan pakai sahur nanti sebelum subuh, itu berarti dia sudah niat. Ya kan, walaupun dia tidak mengucapkan nawaitu tadi. Ya. Jadi sekali lagi ya ulun tekankan, niat itu tidak harus dilafadzkan. Ya. Karena bagi sebagian kaum muslimin kalau tidak dilafadzkan berarti belum berniat. Tidak seperti itu. Ya, justru dalam hati ketika sudah ada niat puasa esok hari itu sudah niat namanya. Dan biasanya kita ya di malam hari itu ya sudah ya hampir pasti ada niat untuk puasa di esok hari begitu. Ya, walaupun kita tidak melafadzkannya, dan itu sudah cukup. Ya, dan itu sudah cukup begitu. Nah, kaitan dengan hal tadi, ya, di antara solusi yang disebutkan oleh para ya, dengan seseorang itu, dan ini sudah kita sampaikan juga pada kesempatan yang lalu. Jadi di awal Ramadan itu dia niatkan puasa untuk 1 bulan. Tapi nanti tiap malam dia niatkan lagi begitu. Sehingga kalau misalnya ya dia lupa untuk berniat di suatu malam, maka dia sudah berniat di awal Ramadan dahulu itu. Ya. Walaupun ulun katakan bahwasanya biasanya kita itu di malam hari sudah pasti ada niat untuk puasa di esok hari itu. Ya, kecuali kalau orangnya mungkin kondisinya lupa total atau pingsan atau semacamnya, sehingga sama sekali tidak ada niat, maka orang tersebut bisa kita katakan dia ada niat, dia tidak sah puasanya di esok harinya begitu. Jadi Allah Ta'ala alam, itu yang belum bisa jawab. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz, apa nih? Karena cukup banyak pertanyaan, mungkin kita percepat Ustaz ya. Sederhana insya Allah, tapi barangkali tidak sedikit dari kaum muslimin yang merasa ragu dengan hal ini. Pertanyaannya adalah apakah menambal gigi saat sedang berpuasa ini membatalkan puasa? Nah,
kalau ketika nambal gigi itu dia aman dari tertelan darah giginya, tertelan obat yang disemprotkan di giginya, maka puasanya tidak batal. Ya, cuman memang sulit untuk dihindari. Ya, ketika kita puasa kemudian nambal gigi, ya sering kali tertelan. Ya, dokter untuk memang afdalnya dilakukan setelah berbuka saja, karena memang sulit menghindari ya untuk tidak tertelan obat yang disemprotkan ataupun darah yang keluar dari gusinya itu. Allahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, apakah memasukkan jari ke dalam mulut dapat membatalkan puasa? Nah, masukkan jari ke dalam mulut ya tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau jarinya ketelan. Jarinya ketelan sampai, atau misalnya karena dia masukin jarinya sehingga dia muak muntah, nah itu bisa batal. Tapi batalnya bukan karena masukin jari, batalnya karena muntah begitu. Nah, kalau misalnya dia masukin untuk di mut ya, Allah Ta'ala alam ya. Untuk apa juga ya Teh? Memang ada pembahasan dari para ulama yang mengatakan bagi kaum muslimin yang tidak ada makanan atau minuman untuk berbuka puasa, maka dianjurkan membatalkannya dengan mengemut jarinya gitu. Dan sebagian mengatakan seperti itu. Ya. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan nggak perlu. Cukup dengan niat membatalkan itu sudah batal. Itu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin ini yang sedikit perlu perhatian kita semuanya ya. Agak sedikit perlu penjelasan yang detail ya Ustaz. Ya, karena ada kasus-kasus yang berbeda. Bagaimana hukum wanita yang haid ya, bulanan yang wanita, kemudian nifas ya, hamil dan menyusui di bulan Ramadan. Ini ada perlu perhatian dan sedikit panjang mungkin, silakan Ustaz. Nah, jadi untuk haid dan nifas itu jelas para ulama sepakat mereka wajib untuk mengqadha puasanya. Ya, bagi wanita yang batal puasanya karena haid dan nifas, maka tinggal diqadha puasanya sesuai hari yang dia tinggalkan. Adapun bagi wanita yang hamil atau menyusui, tatkala berpuasa dia khawatir dengan perkembangan janinnya atau khawatir dengan bayinya ketika tidak berpuasa, maka di sini ada khilaf yang besar di kalangan para ulama. Setidaknya ada 4 pendapat. Ya. Pertama, dalam mazhab Imam Syafi'i dan Maliki itu berpendapat bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui lantas tidak berpuasa karena khawatir dengan janin dan bayinya, maka mereka wajib mengqadha plus membayar fidyah. Ya, jadi dua-duanya dibayar, dua-duanya wajib dia lakukan. Itu pendapat pertama. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan wanita yang hamil dan menyusui lantas tidak berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Jadi disamakan dengan orang yang lanjut usia atau orang yang sakit menahun, yang permanen. Kemudian pendapat yang ketiga itu yang mengatakan bahwasanya wanita yang hamil ataupun menyusui yang tidak berpuasa, maka dia cukup mengqadha. Dia disamakan hukumnya dengan orang sakit, ya, yang sakit tidak permanen gitu.
Jadi cukup mengqadha begitu. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan dibedakan, ya kalau wanita hamil dia cukup mengqadha, sedangkan kalau yang menyusui dia qadha plus fidyah begitu. Jadi ada khilaf dalam masalah ini di kalangan para ulama, masing-masing mendatangkan dalilnya. Ya. Namun yang ulun sendiri lebih condong padanya adalah apa yang dirajihkan oleh Lajnah Daimah, itu perkumpulan ulama-ulama besar di Arab Saudi. Begitu pula pendapat Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Mereka berpendapat bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui itu cukup mengqadha. Ya, disamakan hukumnya dengan wanita yang haid ya ataupun ketika sakit begitu. Namun kalau misalnya terlalu banyak dia tiap tahun, kalau nggak hamil menyusui, ini misalnya Ramadan ini dia hamil, tahun depan menyusui, tahun berikutnya hamil, nah dia boleh membayar fidyah kalau memang kondisinya seperti itu. Artinya sangat berat bagi dia untuk mengqadhanya, ya maka cukup dia membayar fidyah kalau kondisinya demikian. Jadi kalau qadha itu masih dimungkinkan, dahulukan qadha. Kalau qadha masih dimungkinkan, sahih, dahulukan qadha. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, silakan bayar fidyah saja. Wallahu a'lam. Jadi ini adalah sebenarnya pertanyaan lanjutan dari yang tadi Ustaz. Bagaimana kalau hamil menyusui itu estafet gitu, nggak ada jeda ya? Misalkan apa namanya? Kalau setiap tahun hamil. Yang tadi jawabannya. Jadi ternyata sudah jawab. Kalau memang tidak dimungkinkan dan tidak tidak mampu untuk mengqadhanya, maka dia mendapatkan rukhsah hanya dengan membayar fidyah saja. Syukran jazakallahu khair. Masih ada sedikit 5 menit waktu, coba ulun cari pertanyaan yang belum terjawab. Semuanya sudah terjawab sepertinya. Ya, hampir sudah satu pertanyaan terakhir. Apakah mencium istri membatalkan puasa? Nah, ya. Memang hal ini dibahas juga ya dalam kitab yang ada yang di depan kita, Sahih Fiqh Sunnah. Cuman tadi ulun lupa menyampaikannya, bahwasanya termasuk yang diperbolehkan bagi orang yang sudah beristri, berkeluarga, itu tidak masalah bagi dia ya untuk mencium istrinya dan semacamnya. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaim. Namun beliau mengingatkan wa kana amlakukum li irbihi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang artinya apa? Beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mencium istri beliau dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Namun kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa menahan dirinya, ya, menahan syahwatnya sehingga tidak terjerumus pada larangan ya yang lebih dari itu. Ini melakukan hubungan sehingga akan mewajibkan kafarah tadi. Ya, maka berdasarkan hadis ini ya jelas diperbolehkan. Bahkan ada hadis yang lain juga. Ini sama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim wa ana shaimatun. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW pernah menciumku padahal beliau sedang berpuasa dan aku pun sedang berpuasa gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi dengan syarat memang orang itu bisa
ya menahan diri. Kalau kira-kira misalnya akan menjerumuskan pada hal yang lebih besar dari itu, ya lebih baik ditinggalkan gitu ya. Allahu ta'ala. Sepertinya semua pertanyaan sudah jawab. Kita cukup saja. Pemirsa sekalian, penonton pemirsa Kia TV yang Allah, insya Allah, terima kasih atas berkenan kami di layar ini. Semoga Allah terima ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Minta tolong kepada Allah, ini yang kita bisa lakukan setiap saat agar kiranya Allah mudahkan untuk mengisi setiap detik dari Ramadan yang kita lewati. Kami mohon maaf apabila ada salah sikap, salah ucap dalam memandu acara ini. Kepada Allah kita mohon ampun, dan kepada pemirsa sekalian kiranya mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذي